Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami, yaitu berjudul Mendeteksi Nilai-nilai Dasar BKPI dalam Hadis dan Mempertimbangkan Tingkat Kemampuan Klien. Sebelumnya perkenalkan dari kami, yaitu Mu'amanah Hikmah dengan NIM 3519001, kemudian Fahima Aryani dengan NIM 3519022, serta saya sendiri Aisyah Nur Aulia dengan NIM 3519038, dan yang terakhir Muhammad Adun Nadia dengan NIM 3519093. Di dalam makalah ini kami akan menjelaskan mengenai pertimbangan dalam hadis. Sebelumnya ada pengertian mengenai kemampuan diri, kemudian ada hadis-hadis yang berkaitan dengan kemampuan diri atau individu. Yang ketiga adalah implementasi pada kemampuan diri. Nah, mungkin presentasinya bisa dilanjutkan oleh Mbak Fahima. Silakan Mbak, saya persilahkan. Pengertian kemampuan diri. Kemampuan diri adalah potensi dan kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri, dengan kata lain masih mengendap dan belum diaktualisasikan dalam tindakan. Setiap manusia memiliki kemampuan masing-masing dan bisa dikembangkan seoptimal mungkin. Sebagian orang mampu mengembangkan kemampuan diri dengan belajar dan kerja, sebagian lain memang berbakat dari lahir. Jenis-jenis kemampuan diri. 1. Kemampuan sosiologis, peka terhadap situasi sosial di sekitar rumah. 2. Kemampuan naturalis, memahami kehidupan ekologi bumi. 3. Kemampuan musikal, kecerdasan membuat harmoni lewat suara. 4. Kemampuan spasial, ahli dengan pemetaan. 5. Kemampuan visual, kecerdasan menciptakan kreasi visual. 6. Kemampuan logika, kemampuan berpikir logis dan matematis. 7. Kemampuan linguistik, kemampuan dalam berbahasa. 8. Kemampuan kinestik, kemampuan dalam menggerakkan tubuh. 9. Kemampuan interpersonal, kemampuan menjalin hubungan sosial. 10. Kemampuan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri. Kemampuan diri dalam memahami, mengatur perasaan, sikap, pikiran, motivasi diri sendiri sangat penting. Konseling, peningkatan kemampuan diri adalah hal utama dalam menyelesaikan masalah. Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, bimbingan, konseling, dan penyuluhan merupakan contoh dari sekian banyak individu yang belum bisa mengembangkan potensi dalam kemampuan memecahkan masalahnya. Konselor akan membantu, menuntun, dan mengarahkan konseli dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalahnya, karena pada dasarnya yang paling mengerti masalahnya adalah konseli itu sendiri. Yang selanjutnya, hadis tentang kemampuan diri. Setiap individu diharapkan saling memberikan bantuan terhadap sesama sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu, dan juga memberikan konseling agar selalu tawakal dan sabar menjalani kehidupan yang sebenarnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Departemen Agama Republik Indonesia 2004-2015.
tawasau. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan hadis tersebut bermakna pergaulilah wanita itu dengan baik dan halus karena mereka tercipta dari tulang rusuk, atau mengandung makna bergaul dan memperlakukan seseorang dengan baik dan benar. Konselor hanya fasilitator yang bersifat membantu klien menemukan cara yang dipilihnya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Selanjutnya dikatakan bahwa keefektifan konseling sebagai besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dengan klien. Nashi. Kata naasi berasal dari kata nus, bermakna kholas, yaitu suci atau selamat. Menurut Quraisy Shihab, maksud kata ini adalah terhindarnya suatu perbuatan dari segala bentuk kecurangan dan keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: seorang hamba apabila ikhlas mengabdi pada Tuhannya dan beribadah ikhlas kepada Tuhannya, maka ia akan mendapat pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian ini memperlihatkan bahwa konseling bertujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bencana atau keburukan. Konselor atau bimbingan selalu berusaha melihat potensi individu, dan dari sinilah dimulai penjelasan dalam proses konseling. Sedangkan nasoro, kata nasoro bermakna nasoro yaitu menolong dan atau memberi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dikatakan, berkata Musaddad telah berkata muktamar dari Hamid dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bantulah saudaramu baik ia zolim maupun terzolimi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, benar kita menolong orang yang terzolimi, tapi bagaimana kita menolong orang yang zolim? Jawab Rasulullah, melarangnya berbuat zolim. Hadis riwayat Bukhari. Dari teks di atas diketahui kata nasoro bermakna menolong, yang berimplikasi pada ketenangan dan ketentraman. Seperti ketenangan dan ketentraman bila mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan dan ketentraman ialah yang menjadi tujuan konseling Islam. Konseling Islam adalah proses motivasional kepada individu atau manusia agar memiliki kesadaran untuk come back to religion. Sebab agama akan memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pikir dan perilakunya ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ukhuwah. Dari poin ke-7, implementasi kemampuan diri klien dalam bimbingan. Individu pada intinya memiliki potensi masing-masing dalam dirinya, namun terkadang individu butuh individu lain dalam mengaktualisasikan kemampuannya. Individu bisa meminta bantuan kepada konselor supaya dapat dituntun dalam menemukan kemampuan dirinya. Proses menemukan kemampuan diri bukan hanya dalam hal akademik saja, tapi juga kemampuannya dalam memecahkan masalah hidup individu. Proses konseling dilakukan bertujuan untuk mengembalikan
manusia pada fitrahnya, dan kebenaran yang meliputi aspek jasmani dan rohani. Berdasarkan surat Ar-Rod ayat 11 yang diartikan, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Berdasarkan ayat di atas, individu diberikan kemampuan untuk merubah keadaan dirinya sendiri dengan menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Implementasi pada ayat di atas, konselor hanya mengarahkan individu dalam menemukan kemampuannya. Setelah mendapat layanan konseling, diharapkan individu mampu menyelesaikan masalah di hidupnya secara mandiri, karena pada dasarnya yang paling mengerti keadaannya adalah diri kita sendiri. Terima kasih.